Oke, good afternoon, selamat sore. Kita akan terbang ke Balikpapan, Lion 756. Sampai ketemu di atas. Oke, before takeoff checklist. Before takeoff checklist flaps. 5 green light. 5 green, set trim. 578 units. 578 before takeoff checklist complete. Check. Report takeoff. Before takeoff ready to 756. Ready ya? Ready go. Tara and Toga. And one and Excel Toga. Check. That's it. Takeoff thrust set. And reverse, yep. Check. Throttle hold. Flaps 1. One set. Flaps up. Set 9,000. One subset. Check. Takeoff messages. After takeoff checklist and ready. Takeoff checklist complete, sun, facts, control, and get up in the flaps up. Takeoff checklist completed. Everyone time 0910. We're on Bravo 50. Left story, landing check. And check these engine side switches. Sit brake. Approaching 1000, stabilize, baru tutup zero, prepare for the line. 1,000. Stabilize. Apa disconnect? Right 5. Di Tell 2 right 5. check. $500. Tell 3 right 6. $400. 300. Check. Approaching minimums. Continuous. Check. Minimums. Landing. Check. 200. Lovely. Tell 4 right 100. 7. 50. 40. 30. 20. 10. Rig up. Reverse up normal.
Oke, good evening. Selamat datang di Balikpapan Seminggan. God bless you, thank you. That's it. N1 heading Saratoga. That's it. Check. V1. Rotate! Positive. Get up. Having it on. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. 1,000. Director. Well, 3, left 2. Check. On the glide. Approaching minimum. Minimum. Check. 300. Fly down. 200. Check. 100. 50. 40. 30. Fly down. Masih tinggi. 20. Masih tinggi. 10. Barat. Reverse normal. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Oke, selamat malam. Selamat datang di Jakarta. Selamat malam. Thank you, Gus. Sampai jumpa Terima lagi. kasih banyak, Captain. Halo, salam sejahtera semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Saya Kapten Edward Limbong, baru saja pulang terbang nih. Walaupun work from home untuk kalian semua lagi lockdown, tapi saya harus tetap terbang karena tour of duty, panggilan tugas kita harus menjalankannya dengan disiplin ya. Di minggu kedua ini, saya tidak bisa beribadah juga atau melayani. Jadi, saya mau berbagi pada kalian, kenapa pemerintah sampai saat ini masih membatasi waktu ibadah kita dan kita dilarang beribadah. Dan kenapa juga masih banyak tempat-tempat ibadah yang menjalankannya. Berita-berita bahkan saya lihat sendiri hamba-hamba Tuhan juga masih tetap dengan keyakinan iman katanya. Tetapi menurut saya itu adalah melanggar peraturan pemerintah yang ada. Kalau kita orang-orang yang beriman, seharusnya kita melakukan apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Jadi kalau kita dilarang beribadah oleh pemerintah, haruslah dilakukan. Karena pemerintahan itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita tidak menghormati pemerintahan yang ada, sama aja kita tidak menghormati yang dituliskan di firman Tuhan. Oh, tapi kan saya percaya sama Tuhan. Kalau sama Tuhan itu pasti dilindungi walaupun ada apapun diberikan keselamatan. Wait, tunggu dulu saudaraku. Kita diberikan iman itu harus dengan punya hati yang bijaksana. Memang ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi kalau iman dilakukan dengan sembarangan atau dengan kemauan kita sendiri, pasti jadinya berakibat fatal. Selama 2 minggu terakhir ini bukan semakin membaik. Orang-orang bukan semakin mentaati peraturan pemerintah, tapi banyak yang dilanggar walaupun sekarang sudah diperketat, sudah di lockdown beberapa tempat, malah dianggap seperti liburan. Orang disuruh berdiam diri di rumah, bukannya berkumpul sama keluarga atau melakukan hal yang positif, tapi malah pergi pulang mudik, saudara. Bukannya semakin sadar, semakin mengerti kalau kita ini ada sesuatu hal yang besar ke depannya. Kita orang-orang Indonesia
harus lebih disiplin dalam segala hal biar kita diselamatkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kita akan berbahagia kalau kita melakukan dan merenungkan firman Tuhan, dan kita berkelompok dengan orang-orang yang bisa membuat kita lebih baik. Saat-saat ini orang yang tidak beribadah merasa tidak beriman. Salah, bukan begitu. Ada orang berhikmat, ada orang bebal. Kalau orang bebal itu tidak suka pada pengertian, hanya suka pada keinginan hatinya saja. Gak bisa begitu. Orang-orang yang mau berubah hidup ini dalam saat-saat seperti ini, jangan malah kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang setiap hari Minggu kita dengan disiplin taat beribadah, sekarang malah mengacaukan. Artinya saya mau katakan mengacaukan apa? Karena kalian selalu berbuat yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di Surabaya, di seluruh Indonesia ini banyak orang beribadah dengan iman. Dia bilang, oh nggak apa-apa di tempat ini, ayo kita peluk. Apanya yang mau dipeluk, saudara? Anda menularkan virus itu kemana-mana. Orang berkumpul lebih dari 5-10 orang, apalagi ratusan. Itu akan mencelakakan banyak orang. Karena apa? Kalian pulang dari tempat ibadah, pergi ke rumah, ke tempat, kalian ketemu saudara, siapapun yang ada di sekeliling kalian, apa yang kalian pegang, itu akan menularkan ke orang lain. Dan waktunya tidak seketika, tapi akan memakan waktu bertahap. Akibatnya apa? Sudah banyak sampai hari ini saya lihat di media, lebih dari 10 hamba Tuhan sudah meninggal. Takdir itu kita juga menentukan. Udah dikasih koridornya, udah dikasih barrier-barriernya untuk lebih bijak gitu loh. Kita dilarang beribadah bukan kita tidak percaya sama Tuhan, tapi untuk mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Jadi jangan terlalu berambisi. Di saat-saat seperti ini jangan kalian merasa paling hebat, paling rohani, paling kudus, paling jujur, paling benar. Nggak bisa lah kalau kita ini saling bilang siapa yang paling benar, siapa yang lebih baik. Semuanya harus bekerja sama, saling mendukung. Pemerintah sudah memberikan jalan keluar yang terbaik, walaupun sampai sekarang belum sempurna. Karena apa? Karena banyak orang-orang sekeliling ini juga yang mau mengacaukannya. Kalau dia berambisi menjadi sesuatu, mau orang lain mati kek, mau orang lain rugi kek, mau orang lain binasa, bodoh amat. Yang penting saya berhasil mencapai tujuan saya. Tapi ingat saudaraku, kita ini hidup bukan hanya sekarang saja, ada kelanjutannya nanti. Kita punya keluarga, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Lockdown di rumah, jangan pergi, work from home. Saya baru pulang nih, sepanjang 2 minggu terakhir ini saya tetap terbang, saudara. Karena memang ada schedule yang harus ditugaskan, walaupun nggak banyak. Sekarang penerbangan juga diminimalkan. Jadi kita lebih banyak santainya dibanding sebelum ada virus ini, saudara. Saya percaya bulan-bulan ke depan virus ini pasti dilenyapkan. Sudah kita lakukan bagian kita, biarlah Tuhan juga melakukan bagiannya untuk menolong kita. Nah itu baru orang beriman. Iman tanpa perbuatan adalah mati, benar. Tapi harus dengan bijak ya saudara ya, jangan dengan bebal. Saudara mungkin juga hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Saya dipanggil bukan karena pengen jadi hamba Tuhan, tapi karena memang dipanggil dan dia dipilih. Bagian saya apa? Saya taat dan setia, itu loh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Banyak ayat ini dipergunakan. Kalau di tempat saya melayani itu udah lama disuruh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Yaitu Tuhan, Allah yang berkuasa. Akan berkata, baru kita bisa berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan kita. Kalau apa? Kalau hidupmu benar, kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan mengklaim-klaim ayat ini, terus kalau kena celaka, loh kok nggak dilindungi? Salah siapa? Salah kita, saudara. Jadi bukannya karena ayatnya nggak benar, ayatnya benar. Hidup kita ini harus dibenarkan oleh ayat firman Tuhan. Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sekarang kan lagi ngamuk-ngamuk nih, di petang, pagi, sore hari, penyakit corona. Kita akan diluputkan dilindungi kalau kita hidupnya benar. Kalau hidupnya nggak benar, ya nggak mungkin dilindungi lah. Apalagi melawan hukum pemerintahan yang ada, tambah nggak dilindungi. Walau 1000 orang rebah di sisimu, kiri kanan. Itu waktu pemerintahan zaman dulu ada perang. Kalau sekarang kan nggak ada perang. Perangnya bukan dengan prajurit-prajurit 10.000 dan 1.000. Perangnya melawan virus COVID-19 yang nggak kelihatan. Yang menyerang pernapasan paru-paru kita berlendir. Itu makan waktu. Bukannya setengah jam kena kayak flu bakteri langsung bersin-bersin. Bukan begitu. Negara-negara maju sudah lebih diserang lagi, saudara. Karena apa? Mereka anggap enteng. Hayo kalian, saudara-saudaraku yang nonton ini, jangan anggap enteng sama virus ini. Bertahan. Dengan kekuatan Tuhan kita pasti berhasil. Tapi jadilah bijaksana kalian. Jangan melanggar aturan yang ada. Ayolah, kita akan diberikan hikmat. Baca
renungkan dan lakukan. Itu yang bisa membuat kita berubah. Lebih banyak waktu di rumah, kadang-kadang bosan saudara. 24 jam ngapain aja ya? Makan terus nanti gemuk, tidur terus nanti bebeng. Kita kerja melalui video call. Sekarang ada Zoom, kita bisa teleconference bersama siapa orang-orang kerja, orang kantor kita, bersama saudara-saudara kita yang nggak bisa kumpul. Sekarang baru berasa, biasanya kita berinteraksi sama mereka setiap hari ketemu, kita setiap hari bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ketemu secara langsung. Itu berbeda dengan kita bermedia sosial. Kita lebih menghargai kebersamaan yang selama ini kita nganggap enteng. Wah, gampang lah kalau ketemu di kantor, ketemu di tempat kerja, tempat ibadah, sepertinya biasa aja. Nah, sekarang ini baru berasa, kok ada sesuatu yang berbeda, ada kesendirian. Ada keuntungan yang diberikan saat kita berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Contohnya, saya selalu bilang dengan keluarga itu pasti nomor satu lah, prioritas. Teman-teman kita yang biasa kita kebersamaan bersama mereka, teman di kantor, teman di sekolah, teman di kampus, dimanapun saudara. Jadi, sekarang kita bisa introspeksi lebih baik. Kalau kita punya masalah sama mereka, kita bisa menyelesaikannya nggak secara langsung. Biasanya kalau secara langsung kan malu saudara atau gengsi. Tapi sekarang dengan gini, kayaknya gue punya banyak salah sama lo ya, gue minta maaf ya. Kita ada rekonsiliasi, kita ada membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau kita ini selalu berdamai dengan orang, kita merasa apa saudara? Hidup di bumi ini nyaman, enak, tenang. Kalau kita punya kebiasaan yang buruk selama ini di luar karakter atau sifat kita, nah cobalah selama kita di rumah saat ini, kita coba introspeksi. Apakah lebih baik biasa saja bisa saudara ubah, bisa berkurang? Cari poin-poin positifnya, cari hal-hal baiknya untuk kita bisa berubah ke depannya lebih baik. Masa bersyukur dalam keadaan seperti ini kan? Orang lagi kesusahan, ya memang ada kesusahan, tapi kita harus tough, kita harus sanggup, kita harus bertahan untuk menghadapi masalah yang ada. Sesudah ini saudara, hasilnya pasti lebih baik. Ibadah itu hanya bukan berarti di suatu tempat, di suatu gedung, di suatu bangunan, bukan. Beribadah itu adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ingat saudara, tubuh ini adalah bait roh. Tapi ada Pak, waktu-waktunya, memang ada. Waktu-waktu ibadah kita kan ada jam-jamnya. Dari pagi jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa, malam jam berapa. Itu semua kita yang mengatur. Selama kita melakukan hal-hal yang baik dan benar, doa kita, kehidupan kita akan mendapat perkenan. Favor from God itu adalah sesuatu hal yang menyukakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Artinya, kalau kita melakukan segala sesuatu yang sungguh berkenan dan benar, itu akan menjadi mesbah, menjadi dupa yang harum di hadapannya. Apa saja yang kamu doakan dan kamu percayai, dan itu kamu akan menerima jawabannya pada waktunya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita harus punya waktu lebih banyak lagi saat-saat kita di lockdown di rumah ini kepada Tuhan lah. Pekerjaan yang diberikan kepada saudara itu semuanya itu titipan. Uang, harta benda, semua nih, kesehatan ini, itu adalah titipan dari kita sebagai manusia yang beragama. Ayo lakukan bagian kita. Tapi jangan takut ya, nanti sesudah pandemi ini berakhir, pekerjaan saudara, rezeki, itu semua sudah ada yang mengatur. Yang penting punya hidup yang benar, punya hidup yang tulus, punya hati yang bersih, motivasi yang baik. Jangan jadi orang itu selalu menyalahkan orang lain, iri hati sama orang lain, mementingkan diri sendiri, serakah. Itu nggak baik. Kalau kita merasa jadi orang-orang yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, kita harus lebih berhati-hati. Uang, kekuasaan, dan kita menjadi serakah, greedy kata orang Jawa bilang. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Itu janji-janji Tuhan kepada kita. Saya sampai rumah ini, saya bilang sama Audi, pasang kamera, saya mau ngomong nih, di minggu kedua tidak bisa beribadah, tapi saya tetap bersyukur, tetap bersukacita, karena saya pegang janji-janji Tuhan yang tidak akan pernah terlambat menolong kita. Oke? We love you all from Captain Limong. God bless you. Bye. Sampai jumpa.